Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi pengajiannya? Udah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Tapi masih ada nih yang pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Saya boleh bertanya nggak sama Abi? Ya silahkan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Insya Allah. Bi, gini nih. Apa sih keutamaan mempelajari Al-Quran? Saya kan tidak tahu, Abi. Boleh nggak dijelasin sama aku? Oh jadi itu pertanyaannya. Iya, Bi. Jadi membaca Al-Quran itu mempunyai banyak keistimewaan. Ada beberapa kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki jika kita pandai, jika kita pintar, apalagi jika kita bisa menghafal Al-Quran. Di dalam banyak riwayat, penjelasan sahabat maupun hadis-hadis Nabi itu banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari atau keutamaan membaca Al-Quran. Oh, begitu ya, Abi. Ya. Bisa dijelaskan lagi enggak? Oke, jadi saya jelaskan sesuai dengan yang saya tahu ya. Karena Iya, Abi. kita ini juga masih belajar, masih banyak yang kita belum tahu. Tapi Bi, saya sudah lelah, sudah capek mengajari anak-anak kita. Gimana dong? Saya kan sudah capek. Jadi menjadi seorang ibu itu tidak boleh lelah dalam mengajari anak-anak, karena setiap apa yang kita ajarkan terhadap anak-anak kita, apalagi itu adalah sebuah kebaikan. Misalnya nih, kita mengajar anak membaca Al-Quran, setiap huruf dari anak-anak yang tahu, kalau dia belajar sama kita, maka setiap dia membaca huruf-huruf itu, apalagi huruf-huruf Al-Quran, maka itu pahalanya juga mengalir kepada Umi. Jadi begitu. Jadi Iya. saya juga dapat pahala dong. Iya, itu namanya amal jariah. Jadi usahakan anak-anak kita dari kecil, Al-Fatihahnya misalnya, usahakan dia belajar langsung sama orang tuanya. Bayangkan loh, kalau anak kita membaca Al-Fatihah, setiap dia sholat, maka setiap itu pula mengalir pahalanya ke kita. Kan kita yang ngajarin. Jadi setiap mereka membaca Al-Quran, setiap mereka sholat, setiap itu pula pahalanya mengalir sama kita. Makanya diusahakan anak-anak itu belajar mengaji pertama kali mengenal huruf hijaiyah, atau minimal belajar Al-Fatihah itu melalui orang tuanya. Usahakan jangan melalui orang lain. Oh, begitu ya, Abi. Jadi setiap lelah kita ya akan terbayarkan oleh pahala, dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Abi. Iya, begitu. Karena di dalam agama tidak ada suatu perbuatan yang bernilai sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan, falahu, itu baginya asyru itu 10. Jadi kalau kita mengajarkan satu saja kebaikan, maka itu sudah bernilai 10 pahala atau 10 ganjaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Jadi sekarang saya punya 4 anak nih, Abi. Jadi sudah banyak sekali pahala saya dong. Iya, alhamdulillah, itu juga merupakan investasi atau tabungan kita di akhirat kelak. Ketika kita sudah meninggal, ketika sudah tidak tiada, maka dengan bekal kita mengajarkan anak-anak belajar Al-Quran, maka itu akan menjadi penolong baik kita nanti di hari kemudian. Oh, begitu ya, Abi. Alhamdulillah saya sudah punya banyak anak, dan alhamdulillah anak-anak saya Al-Fatihahnya itu mulai dari huruf hijaiyahnya dulu pertama-tama saya yang ngajarin ya, Abi. Ya. Al-Fatihahnya di rumah juga, dan mengajinya pokoknya sampai sekarang masih di rumah diajarkan oleh ibunya, karena seorang ibu adalah
madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jadi teman-teman usahakan Al-Fatihahnya itu anak-anak kita diajarkan oleh ibunya atau ayahnya atau orang kita berdua, orang tuanya teman-teman. Jadi Abi tadi kegunaan membaca Al-Quran itu apa sih tadi? Jadi membaca Al-Quran ada banyak sekali, pokoknya banyak deh manfaatnya. Saya jelaskan sedikit aja. Di antaranya, pertama, belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladan kita hidup di dunia kan cuma satu. Kita tidak boleh meneladani siapapun kecuali Rasulullah baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang akan memberikan kita syafaat di hari akhir itu hanya melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh iya gitu ya Abi. Nah kemudian yang kedua, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang agung atau ibadah yang mulia. Karena dalam hadis disebutkan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Coba kalau kita membaca Alif Lam Mim, itu Alif Lam Mim bukan satu huruf ya, tapi Alif satu, Lam satu, Mim satu. Jadi kita sudah dapat 30 kebaikan atau 30 pahala. Coba bayangkan kalau kita membaca Al-Fatihah misalnya, di dalam 7 ayat itu kan 7 ayat ya. Di dalam 7 ayat itu berapa huruf yang kita dapat di situ? Coba kalau kita membaca satu surat, berapa ratus pahala yang kita dapat? Membaca satu juz, berapa ribu kebaikan yang kita dapat? Jadi membaca Al-Quran merupakan ibadah yang paling mulia karena di setiap huruf yang kita baca itu bernilai kebaikan atau pahala bagi kita. Jadi kalau kita sambil masak gimana dong kita ngajinya? Ya, tentu di dalam setiap kesempatan kita boleh bagi seorang ibu misalnya dalam keadaan dia tidak haid ya, dalam keadaan mereka bersih, bisa mereka sambil masak itu bisa baca Al-Ikhlas, bisa baca surat-surat pendek. Bayangkan loh kita sambil goreng-goreng makanan, kita bisa baca Al-Ikhlas sampai berapa kali berulang-ulang, itu luar biasa loh pahala yang kita dapat. Oh begitu. Jadi boleh dong kita sambil kerja apapun, sambil kerja, pokoknya sambil kerja lah. Kita sambil ngaji-ngaji atau murojaah hafalan kita ya Abi. Iya Abi, begitu. Jadi jangan sampai ada setiap pekerjaan kita yang sia-sia. Kita bisa selipkan kita sambil membaca murojaah, apapun apa saja yang kita hafal. Kalau kita hafalnya yang surat-surat pendek ya itu aja, lumayan kan berulang-ulang kita dapat pahala dari